Selamat pagi. Mohon maaf tadi karena ada beberapa kendala tentang jaringan sehingga pembelajaran saya alihkan ke luring. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai pembelajaran 1 matematika pada tanggal 27 bulan 8 tahun 2020. Pada pembelajaran 1 ini kita belajar tentang pecahan. Targetnya setelah belajar siswa diharapkan mampu mengetahui tentang bilangan pecahan. Jadi tentang dasar-dasar pecahan. Coba perhatikan gambar berikut. Di nomor 1 itu terdapat sebuah buku. Di buku tersebut ada 2 macam warna. Yang pertama berwarna orange. Ya. Nomor 1 contohnya berwarna oranye ada 2 buku. Berikutnya yang warna coklat ada 8 buku. Seperti ini. Untuk mengetahui berapakah nilai pada buku orange atau berapa jumlah di buku orange. Buku orange itu berjumlah 2 buku. Ini mohon maaf saya pakai dengan spidol merah, yang bawahnya pakai ungu ya. Untuk yang warna merah itu berjumlah 2. Terus untuk yang warna coklat itu berjumlah 8 buku. Berapa jumlah keseluruhan buku? Jumlah keseluruhan bukunya itu ada 10 buku. Jika ada pertanyaan, berapa buku yang berwarna orange? Jawabannya adalah 2 buku dari 10 buku. Kalau diubah dalam bentuk pecahan yaitu 2/10. Atau sebaliknya, jika ditanyakan yang buku berwarna coklat berarti dijawab 8 buku dari 10 buku, maka dinyatakan 8/10. Begitu. Seperti itu ya, 8/10. Kita lanjutkan kembali. Yang bawahnya yang bagian nomor 2. Bagian nomor 2 itu adalah tongkat. Ya, nomor 2 itu adalah tongkat merah putih. Itu kalau dinyatakan dalam pecahan, jika ditanyakan yang warna merah sama 1 dari 2 warna. Kalau ditanyakan warna putih sama 1 warna putih dari 2 warna. Yang apel nomor 3. Irisan apel di situ ada 4 bagian. Kemudian yang diambil adalah ada 1 bagian. Jadi kalau dinyatakan berapa apel yang diberikan, katakanlah 1/4. 1 ini yang diambil ya, 4-nya ini yang dibelah jumlah keseluruhan. Seperti itu. Jadi ini ada kesimpulannya. Tahukah kalian untuk suatu bilangan pecahan A per B dengan B tidak sama dengan 0. Nomor 1 itu jika A kurang B, maka A per B disebut pecahan murni. Contohnya 3/5. Maksudnya seperti ini. Pecahan yang disebut pecahan murni itu adalah ketika pembilang lebih kecil ya, A-nya lebih kecil, A lebih kecil daripada B. A ini adalah pembilangnya, B-nya ini adalah penyebut. Maka di sini A per B. Jika A-nya di situ 3, B-nya 5,
maka ini adalah pecahan murni. Situ. Untuk yang nomor 2, jika A lebih besar daripada B, maka A per B sama dengan, di situ 8/7. Berarti ini tidak murni. Kenapa tidak murni? Karena ini bisa diubah menjadi pecahan campuran. Kemudian yang 3, jika M A per B dengan M bilangan asli dan A per B pecahan murni, maka M 3 per B disebut pecahan campuran. Ya, yang saya sebutkan tadi, ini nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nah, ini ada nilai, katakanlah ini M, terus ini A per B dengan M bilangan asli, M sama dengan asli, kemudian dan A per B sama dengan pecahan, maka disebut pecahan campuran. Contohnya di sini saya contohkan 3 itu M-nya, kemudian 2/7 ini adalah pecahan. Nah, ini adalah pecahan. Oke. Berikutnya dengan gambar di atas buku berwarna kuning. Nah, ini ada contohnya di sini sudah ada, bisa kalian lihat. Oke, bisa kalian lihat di sini. Yang nomor 1 lah itu digambarkan dengan model pictorial. Tadi kan bentuknya itu adalah konkret ya, menggunakan benda. Ini digambarkan menggunakan pictorial. Di nomor 1 ini seperti ini pictorial. 2 itu adalah bagian tadi yang berwarna kuning, yang coklat ini adalah bagian buku yang berwarna coklat. Kemudian tongkatnya di nomor 2 itu yang merah itu ada 1, yang putih ada 1, jadi 2 warna. Dari 2 warna berarti 1/2, putihnya juga 1/2. Kemudian yang apel ini di sini ada 4 bagian, ada 4 bagian dibelah itu. Berikutnya lagi diambil 1/4 yang tidak diarsir tadi diambil, kemudian 4 itu dibelah, belahannya ada 4, jadi 1/4 bagian. Maka ketika menyebutkan suatu bilangan pecahan, maka tahukah kalian ketika menyebutkan suatu bilangan pecahan di antara pembilang dan penyebut harus disisipkan kata per, misalnya 3/5 seperti ini. Nah, ini 3/5, jangan 3/5. Nanti maknanya berbeda, jadi 3/5. Contoh lain bisa 8/7 atau 32/7 itu. Seperti itu ya. Dan bisa 3/5 di situ contoh lain 1/4 atau 1/4. Nah, di sini saya bacakan, terdapat 10 buku dengan warna yang berbeda. 2 buku berwarna kuning, 8 buku berwarna abu-abu, sedangkan total buku adalah 10 buku. Pecahan untuk menyatakan bagian dari buku warna kuning dari seluruh buku adalah 2 ya, ini 2 dari 10 bagian 10 buku. Pernyataan tersebut bisa ditulis 2/10. Pengamatan pada tongkat. Warna cat pada tongkat ada 2 warna, merah sama putih. Sedangkan bagian kedua warna putih, pecahan yang menyatakan bagian tongkat yang berwarna merah ada satu bagian warna merah dari 2 bagian, merah sama putih, 2 bagian warna. Berikutnya dituliskan menjadi 1/2. Berikutnya kembali pengamatan tentang apel. Sebuah apel dipotong menjadi 4 bagian yang sama besar. 4 bagian sama besar ya. Kemudian tersisa 3 bagian. Saya gambarkan ya kecil di sini. Saya gambarkan kecil di sini. Nah, tadi di sini dibelah menjadi 4 bagian sama besar. Berikutnya tersisa 3 bagian. Tadi kan diarsir ya. 3 bagian itu diarsir. Nah, ini tersisa 3.
untuk menyatakan pecahan sisa buah apel yang belum dimakan adalah 3/4. Yang satu ini diambil, yang 4 ini dibelah. Yang diambil kan 1, berarti yang sisa ada berapa? 1, 2, 3. Berarti dituliskan sini ya, 3/4 bagian. Nah, seperti itu. Oke. Berikutnya, ayo kita mencoba. Sebelum mencoba, akan saya contohkan contoh lain di sini. Akan saya contohkan contoh lain di sini. Di sini Meli memiliki batang coklat ya. Saya contohkan menggunakan contoh yang lain. Katakanlah di nomor 1 di sini ya, nomor 1 di sini saya menggunakan roti. Katakanlah Stephen memiliki 1 buah roti. Rotinya berbentuk persegi panjang. Ya. Nah, berikutnya dia memiliki 4 sahabat. 4 sahabat. Lah, Stephen ingin membagikan roti tersebut kepada 4 sahabatnya. Kira-kira berapa bagian yang didapatkan sahabatnya? Berapa bagian yang diperoleh temannya? Ya, oke. Berikutnya, nah, Stephen karena ada 4 sahabatnya, 1 roti ini dibagi 1, 2, 3, 4. Maaf, ini seharusnya lebih sama ya, tapi ini memang agak tidak sama coretannya, mohon maaf, tapi intinya sama besar ya. Lah, berapa yang didapat sahabatnya? Karena ada 4 sahabat, berarti 1 orang mendapat 1 bagian dari 4 potong. 1 bagian dari 4, 1 bagian dari 4, 1 bagian dari 4. Jadi setiap temannya itu memperoleh 1/4 roti. 1 bagian ya, 1 bagian dari 4 roti tadi dinyatakan 1/4 ini. Nah, seperti itu. Oke. Berikutnya pada nomor 2. Saya contohkan dengan contoh yang lain. Nomor 2. Benny memiliki 8 buah apel, tapi akan saya contohkan dengan menggunakan lain. Rosa memiliki 6 buah jeruk. Saya gambarkan jeruk dengan gambar lingkaran di sini. Jeruk saya gambarkan dengan gambar lingkaran. Memiliki 6 buah jeruk. Itu 2, 3, 4, 5, 6. 6 jeruk. 6 buah jeruk. Ya. Dia membagikan kepada 3 sahabatnya. Dibagikan 3 sahabat, 3 teman atau sahabat. Lah, bagaimana berapa buah jeruk yang diperoleh masing-masing temannya? Masing-masing temannya yang diperoleh masing-masing temannya. Nah, caranya seperti ini. Ini dibagi, dibelah dulu 6 buah jeruk. Nah, ini 1 temannya, ini 1 temannya, terus ini teman berikutnya, ini teman berikutnya. Kan ada 3 sahabat di sini ya. Sahabat pertama, sahabat kedua, sahabat ketiga. Jadi setiap sahabat memperoleh 2 dari berapa jeruk? 6 jeruk. 2 dari 6 jeruk, 2 dari 6 jeruk. Kalau di total 1, 2, 3, tambah 6/6. Jadi 1 jeruk itu tadi. Tapi enggak usah ini dulu. Jadi setiap temannya mendapatkan 2/6.
Nah, seperti itu ya. Berikutnya kembali, nyatakan bagian yang diarsir pada gambar di bawah ini. Saya akan memberikan contoh yang lain. Di sini saya terdapat lingkaran, ada lingkaran sama persegi. Nah, di sini berikutnya saya belah ini menjadi 4 bagian, ini menjadi 2 bagian. Berikutnya ini sudah diarsir. Nah, yang ditanyakan nyatakan bagian yang diarsir. Ini yang diarsir berapa? 2 dari 1, 2, 3, 4. Dari 4 bagian. Ini berapa yang diarsir? 1 dari 2 bagian. Kiranya seperti itu ya, mudah. Berikutnya kembali nomor 4. Nomor 4 saya tuliskan di sini. Nomor 4 saya tuliskan di sini. Lah, nyatakan pecahan di bawah ini dalam bentuk gambar. Contoh yang A. Saya akan memberikan contoh lain. Katakanlah di situ 3/4. Kemudian yang B saya contohkan lain 2/4 sama. Nah, di situ diminta yang A menggunakan gambar persegi panjang. Kalian tahu persegi panjang, gambarkan dulu persegi panjangnya. Berikutnya gambarkan sebuah lingkaran. Nah, lihat bagian penyebutnya. Penyebutnya ini nilainya berapa? Oke, 4. Penyebutnya nilainya 4. Maka dibelah menjadi 4. 1, 2, 3, 4. Oke. Pembilangnya itu 3. Jadi yang diarsir 3. Nah, ini menyatakan 3/4 dari 4 bagian. Sedangkan yang ini berapa penyebutnya? Kalau mau membagi bilangan itu dilihat penyebutnya dulu ya, 4. Seret, bagi dulu. Nah, harus pas tengah dan sama besar. Kemudian yang diarsir 2. Nah, jadi dinyatakan 2/4. Nah, dari video tersebut tolong dilihat, dipelajari dengan seksama. Kalian bisa mengerjakan tugas matematika di buku tulis matematika. Kalau ada hal yang penting di video ini bisa dicatat. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Saya ucapkan selamat pagi dan tetap semangat.